Demokrasi menjadi simbol adanya peradaban yang modern dari berbagai negara di belahan dunia. Dengan demokrasi, beberapa negara di dunia memiliki kewajiban tertulis untuk membawa label demokrasi tersebut ke dalam bentuk politik mereka. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan tetap bersumber dari sebuah kekuasaan rakyat. Berdasarkan konsepsi tersebut, juga masyarakat secara natural akan membuat aturan yang memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka. Peraturan bersama tersebut yang pula pada akhirnya akan mendukung dan menopang kehidupan berbangsa dan bernegara guna dapat menjamin dan melindungi hak-hak rakyat yang ada. Hak asasi manusia dan demokrasi adalah gagasan hubungan manusia dan sosial yang lahir dari sejarah peradaban manusia di seluruh belahan dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat diartikan sebagai hasil perjuangan manusia dalam mempertahankan dan mencapai harkat serta martabat mereka. Sampai saat ini, konsep HAM dan demokrasi masih menjadi persepsi dan jaminan terbaik bagi kehidupan bernegara. Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konsep umum kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah kebebasan pers, kesetaraan hak warga negara, pemilihan langsung, dan kedaulatan rakyat merupakan ciri kehidupan negara yang berdemokrasi. Konsep demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa tahapan dalam menjalankan negara yang demokratis tersebut. Sistem multipartai misalnya. Sistem ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi munculnya partai politik dan mendorong terbentuknya keterbukaan pada setiap kelompok di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi dan konsepsi kedaulatan rakyat kiranya memang menjadi suatu hal yang akan sulit untuk dipisahkan. Keduanya menjadi elemen yang secara praktik terus berkorelasi baik secara teknis maupun teori. Tatanan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya nampaknya tetap harus terus mengedepankan penerapan kedaulatan rakyat dalam setiap lini kehidupan bernegara mereka. Suatu negara tidak akan berhasil disebut sebagai negara demokrasi apabila dalam menjalankan pemerintahannya, negara itu tidak diiringi oleh prinsip kedaulatan rakyat yang kuat. Penerapan gagasan kedaulatan rakyat dapat dilihat melalui dua mekanisme penerapan yang berbeda, yakni pertama melalui mekanisme partisipasi secara langsung, dan yang kedua adalah melalui penerapan proses representasi atau keterwakilan. Dalam mekanisme partisipasi politik, keikutsertaan sertaan atau peran dari masyarakat dalam menentukan suatu sikap dalam konteks politik tertentu menjadi suatu hal yang dasar yang sangat diperlukan. Namun, konsep partisipatif secara besar cenderung hanya diterapkan melalui partisipasi formal pelaksanaan kegiatan pemilihan umum saja. Padahal, implementasi partisipasi secara langsung oleh masyarakat juga dalam praktiknya telah banyak mengalami perkembangan. Oleh karenanya, penulis dalam hal ini akan membuat video untuk mengelaborasi kembali lebih jauh eksistensi dan pengaruh partisipasi politik pada tatanan kehidupan negara berdemokrasi, khususnya dalam menghadapi salah satu persoalan empirik, isu buruh yang baru-baru ini kembali menguap. Partisipasi politik adalah sebuah konsep dalam ilmu politik yang telah populer sejak tahun 1960 dan 1970. Pemahaman mengenai partisipasi politik bermacam-macam. Namun, secara garis besar, para ilmuwan politik mengartikan partisipasi politik sebagai kontribusi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai kesertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang berhubungan atau mempengaruhi hidupnya. Dalam bukunya, beliau membagi partisipasi politik menjadi dua, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan aktivitas yang ikut andil dalam dunia politik, seperti memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan dan sebagainya. Sedangkan partisipasi pasif merupakan aktivitas yang menuruti, menerima, dan melaksanakan segala keputusan pemerintah. Sedangkan Milbard dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Pertama, apatis, yakni orang-orang yang tidak berpartisipasi dan tidak ikut campur dalam proses politik. Kedua, spectator, yakni orang-orang yang setidaknya tidak pernah ikut andil dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yakni orang-orang yang aktif ikut andil dalam proses politik. Keempat, komunikator, yakni orang-orang yang mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Selain itu, Miriam Budiarjo mendefinisikan partisipasi politik secara lebih luas, yakni aktivitas individu atau kelompok secara aktif dalam dunia politik
dengan cara memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung agar mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan Kate Fox mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah campur tangan aktif baik individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mengandung campur tangan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Intinya, partisipasi yang mereka lakukan adalah proses aktif. Bermula dari adanya krisis moneter yang mana terjadi pada tahun 1997, ini juga merupakan awal dari jatuhnya rezim Orde Baru. Pada saat itu, banyak sekali fenomena sosial oleh kelompok-kelompok masyarakat, contohnya seperti aksi demo buruh. Rata-rata peristiwa ini terjadi karena rendahnya upah buruh dan beban kerja yang tinggi. Lebih dari itu juga karena faktor eksploitasi feodalis dan kapitalis. Faktor yang paling utama adanya aksi demo buruh yaitu upah minimum, di mana telah tertulis di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya yaitu mengenai ketenaga kerjaan merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian. Besaran upah di Indonesia ini biasanya atas kesepakatan dua belah pihak, yaitu antara buruh dan perusahaan. Selain itu, pengusaha tidak boleh membayar upah buruh lebih rendah dari besaran upah yang telah ditentukan. Apabila dilihat dari kenyataannya, masih banyak perusahaan, khususnya di Indonesia ini, yang masih membayar upah buruh di bawah besaran upah yang telah ditentukan. Walaupun terdapat kenaikan upah buruh, para pengusaha ini seringkali mengeluh daripada mengangkat isu mengenai penyebab ekonomi tinggi, yang salah satunya karena invisible cost. Invisible cost ini contohnya yaitu seperti biaya pungutan liar yang perlu dibayarkan oleh pengusaha untuk mendapat izin usaha, produksi, dan lain-lain. Sedangkan upah buruh di Indonesia hanya sekitar 5% dari produksi, dan biaya siluman ini atau invisible cost tersebut mencapai hingga 40%. Sehingga para pekerja atau buruh selalu merasa upahnya tidak mencukupi karena faktor kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi juga. Apabila kita dapat menganalisis peristiwa yang terjadi di Bandung pada tanggal 29 sampai 30 November 2021 ini, terdapat aksi demo buruh dan mogok kerja di depan gedung sate. Pada saat itu, terdapat 30.000 orang massa buruh yang turun dari 27 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Aksi demo buruh tersebut dengan menyuarakan pembatalan penetapan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Pada tanggal 30 November 2021 ini merupakan awal dari rangkaian aksi protes penetapan UMP 2022 di Jawa Barat. Namun, apabila ini tidak berhasil, para buruh akan melakukan aksi mogok kerja. Namun, aksi mogok kerja ini telah dilindungi oleh undang-undang yang ada karena termasuk ke dalam mogok kerja secara konstitusional yang mana ada pada Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 4 mengenai serikat pekerja sebagai perencana. Demonstrasi nampaknya masih menjadi sebuah jalan terakhir ketika usul tidak diakomodir tanpa pertimbangan, kritik dilarang tanpa alasan yang jelas, bahkan dituduh subversif hingga dikriminalisasi. Demonstrasi juga sebagai respons ketika dikeluarkannya suatu kebijakan oleh pemerintah. Jadi ketika proses suatu kebijakan sudah selesai dan keluar suatu produk kebijakan, maka respon setelahnya yang dapat dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan biasanya berupa demonstrasi. Jika jalan lain selain demonstrasi sudah ditempuh. Demonstrasi buruh yang terjadi kemarin sebagai salah satu respon dari buruh terkait kebijakan upah minimum provinsi tahun 2022. Bukan hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat, namun nampaknya demonstrasi ini berlangsung hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Menjadi menarik ketika keluar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 dari 0,8% atau sebesar 38.000 menjadi 5,1% atau sebesar Rp225.667. Sehingga upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp4.641.854. Dan ini menjadi sebuah angin segar bagi buruh di DKI Jakarta. Dan juga sebenarnya menjadi pertanda bahwa kontrol masyarakat melalui partisipasi rakyat untuk mendorong serta menekan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui demonstrasi ini nampaknya berjalan secara efektif.